Shalom saudaraku terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara. Sebelum kita mulai renungan singkat kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan napas kehidupan yang baik kepada kami, sehingga kami Tuhan bisa bertemu kembali, mendengarkan renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun mereka mendengarkan renungan ini, supaya mereka Tuhan bisa mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari 1 Korintus 13 ayat 13. Saya ulang lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya ulang sekali lagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudaraku terkasih, banyak orang suka menyebutkan kata kasih di bibirnya. Demikian juga khotbah di atas mimbar sering membahas tentang kasih. Hanya saja, berapa banyak orang yang dapat sungguh-sungguh melakukan kasih. Kasih tidak cukup menjadi buah bibir saja, baik dalam mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama manusia. Kasih harus dinyatakan dalam perbuatan, sekalipun untuk itu harus menderita sengsara. Biasanya orang hanya mengasihi sesuatu yang menurutnya patut dia kasihi, seperti kecantikan lahiriah, orang yang dia sukai, orang yang pintar, orang yang baik terhadapnya, yang menguntungkannya. Sedangkan yang buruk rupa, yang tidak dia disukai, yang bodoh, tidak baik terhadapnya, yang merugikan dia, orang akan sulit mengasihinya. Inilah kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi saudaraku, firman Tuhan Yesus mengatakan demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang jahat yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudaraku, bisa saudara baca dalam Matius 5 ayat 46 sampai 47. Matius 5 ayat 46 sampai 47 bisa saudara buka dalam Alkitab saudara dimanapun saudara berada saat ini, supaya lebih jelas bagaimana tentang kasih. Jadi saudaraku, bila kita merasa kasih kita lebih besar daripada pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah, kita harus mengasihi orang yang tidak kita sukai dan memberi salam kepada orang yang bukan saudara kita. Kalau tidak, apa lebihnya kita dari perbuatan orang lain yang tidak mengenal kasih? Yakobus mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tertulis dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Maksudnya di sini
Kita tidak cukup hanya mengucapkan selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak ada memberikan apa yang dia perlukan kepadanya. Kasih seperti ini dan iman seperti ini adalah mati, karena hanya buah bibir saja dan tidak disertai dengan perbuatan. Kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, demikian bunyinya. Ya, ini merupakan salah satu ayat yang saya suka dalam Alkitab. Mari kita dengarkan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Seorang yang hatinya tidak memiliki kasih tetapi berbicara tentang kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Suaranya memang keras, tetapi hanya membuat orang kesal. Sebanyak apapun hikmat dan kekuatan rohaninya tidaklah berguna apabila tidak mempunyai kasih. Sekalipun dia membagi-bagikan segala miliknya, itu pun tidak ada faedahnya bagi dirinya apabila dia tidak mempunyai kasih. Jadi saudaraku, setelah mendengarkan renungan ini, mari kita kenakan kasih dalam segala hal. Kasihilah sesamamu, kasihilah mereka yang miskin, kasihilah mereka yang kekurangan, kasihilah mereka yang tidak menguntungkan engkau, kasihilah musuhmu. Tetapi saudaraku, bukan hanya berkata, tetapi tetaplah dalam prakteknya. Jika saudara melihat mereka kekurangan, kasihilah mereka, berikan makanan, berikan pakaian yang secukupnya. Bukan hanya kita mengatakan kasihilah, tetapi tidak berbuat apapun kepada mereka, supaya iman kita tidak seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, yang suaranya keras tetapi membuat orang kesal karena tidak menghasilkan suara yang bagus. Demikian renungan kita hari ini saudaraku. Saya ingatkan sekali lagi, kenakanlah kasih dalam setiap kehidupan dimanapun saudara berada. Semoga renungan ini bisa memberikan manfaat bagi iman pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Engkaulah yang hadir yang memimpin kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka menerapkan kasih dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka bisa mengasihi orang-orang yang kekurangan, supaya mereka bisa mengasihi orang-orang yang membenci mereka, supaya kami tetap Tuhan mengasihi apapun yang menjadi kekurangan teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan yang penuh, supaya mereka tetap teguh dalam iman, tetap mengenakan kasih dalam segala hal. Tuhan, banyak hal-hal yang kami sampaikan kepadamu dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga. Banyak Tuhan yang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan Engkaulah yang hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka yang mengalami pergumulan. Satukan kembali rumah tangga mereka Tuhan. Jika mereka sedang mencari pekerjaan, tunjukkan Tuhan pekerjaan. Jika mereka sedang mengalami kesusahan keuangan, kiranya Engkaulah Tuhan memberikan jalan supaya mereka bisa mendapatkan yang layak bagi kehidupan mereka. Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini, ajari mereka Tuhan, bimbing mereka supaya kami bisa melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.